Hmm? Huh? Halo Sobat Stigmas, Selamat datang di Invocation, Bersama Vokasi wujudkan mimpi, dan tentunya dalam program Ngopi ngobrol apik. bersama aku Sri Febiani. Dan aku Rani Cipta Dewi. Oke Rani, semangat banget ya kita kali ini Iya, ya. benar banget dong Feby, kita harus semangat kali ini. Iya. Karena kita bakal bahas topik yang lagi booming banget nih di kalangan remaja seperti kita. Waduh, jadi di kalangan remaja seperti kita, pasti kita pernah dong ngerasain hal ini. Bener banget, dan aku rasa ya, kayaknya hampir semua deh pernah mengalami hal yang akan aku sebutkan ini. Wow. Tapi sebelum lanjut nih Feby, aku mau nanya dulu. Ya. Kamu pernah nggak sih di kehidupan sehari-hari itu kayak melihat ada orang yang baru keluar suatu tren nih, tren A baru banget keluar lagi hangat-hangatnya, dia langsung gas sih, aku harus ikut sih tren ini, apapun yang terjadi aku nggak boleh ketinggalan. Pernah nggak sih ngeliat orang kayak gitu? Jujur sih pernah ya, bahkan sering, karena orang-orang di sekitarku pun adalah tipikal orang yang seperti itu. Jadi Iya. tren apapun yang baru keluar, oh gue harus ikut, Waduh. aku harus tergabung dalam Iya. tren itu, Iya, gitu sih bener ya. sih. Dan bahkan aku Iya. sendiri adalah orang yang seperti itu. Jadi kayak misalnya lagi tren lagu A, gitu Iya. kan. Walaupun lagu A itu bukan genre musikku gitu, Iya. kayak aku nggak suka tipe lagu seperti itu, tipe musik seperti itu. Tapi ketika itu lagunya viral gitu, Iya. ketika lagi tren, aku kayak harus gak sih dengerin, masa nggak dengerin Iya. gitu kan. Jadi kayak nanti aku dibilang katro nggak tahu lagu ini, jadi aku ikut dengerin Iya. padahal aku nggak suka gitu, padahal none of my my selera gitu, bukan Iya. selera aku sama sekali. Benar Gitu sih menurut aku. Apalagi nanti pas kumpul ternyata ada lagu itu, Iya, kayak, terus kita nggak tahu nggak tahu liriknya ini gitu kan. apa ya, lagu Ah, apa ya? Iya benar-benar. Tapi Feby tahu nggak sih kalau situasi kayak gitu tuh ada istilahnya juga loh. Ada istilahnya, Iya, ada namanya dong. bener banget. Wow, aku baru tahu sih, tapi apa tuh namanya? Nah, namanya itu adalah FOMO, fear FOMO. of missing out. Fear of missing out, takut Ya. ketinggalan berarti artinya. Bener ya? banget. Fear of missing out apabila kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan rasa takut untuk ketinggalan. Iya benar-benar. Iya, situasi kayak yang Feby ceritakan tadi, kita takut untuk ketinggalan, Iya. takut dicap kuno, Iya, merupakan situasi FOMO, yaitu rasa cemas yang muncul dari dalam diri secara terus-menerus karena kita melihat nih ada situasi yang sedang membahagiakan atau ada orang yang sedang dalam fase yang sangat berbahagia, tapi kita tidak terlibat dalam fase mereka Nggak tersebut. diajak gitu ya. Iya, jadi Iya. orang-orang yang FOMO ini akan merasakan rasa takut yang berlebihan gitu dalam diri mereka, paham. karena mereka setakut itu Iya. untuk ketinggalan. Pokoknya mereka pasti bakal berpikir, aduh, aku pasti bakalan ketinggalan hal yang penting Iya. atau bahkan berharga yang dimiliki oleh orang lain. Begitu. Jadi Feby. pokoknya poinnya adalah takut ketinggalan. Benar Jadi banget. apapun yang sedang terjadi dengan kehidupan orang lain, dengan Iya. kehidupan orang sekitarnya, dia pokoknya harus ikut gitu ya. Iya, benar banget. Tapi sekilas itu artinya sedikit mirip dengan iri hati gitu kan. Kayak selalu ingin terlibat, terlihat Iya. di kebahagiaan orang lain gitu. Iya. Tapi apa sih bedanya Rani antara FOMO ini, fear of missing out ini, dengan iri hati atau rasa dengki dalam diri kita sendiri? Oke, kalau misalnya dilihat dari definisinya tadi, memang sekilas terdengar mirip ya sama Iya, iri iya, hati. Tapi Feby, FOMO dan iri hati merupakan dua hal yang berbeda. FOMO itu merupakan perasaan yang terkait dengan perasaan cemas. Kalau mereka takut untuk ketinggalan. Iya, iya. Mereka takut untuk ketinggalan join gitu Iya, istilahnya. oke. Jadi sementara kalau iri hati itu merupakan sebuah perasaan di mana kita mulai membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Iya. Sehingga saat perbandingan itu terjadi dan muncul sebuah perbedaan, seseorang yang memiliki iri hati ini akan berlari sekuat mungkin biar mereka itu bisa mengejar apa yang orang lain miliki. Oh, Biar gimana pun caranya aku harus dapat juga gitu. Iya, oke. Jadi kalau orang FOMO tuh ya udah asal ikut dengan orang Iya, lain gitu. benar banget. Oh, orang lain lagi seru-seru sama si A, ya udah Iya. ikut yuk gitu. Iya, sekedar ikut aja nih, Sedangkan gitu. kalau si iri hati itu lebih ke ambisi. Pokoknya Iya. aku harus ada di sana. Bener Gitu banget, ya, ambisius oke. gitu. Tapi Feby, kalau dari aku kan udah tuh tadi. Iya. Nah, di awal juga Feby sempat bilang Iya. orang-orang di sekitarnya Feby juga sempat nih kayaknya ikut-ikutan tren Iya, gitu. betul. Apa sih contoh FOMO atau ciri-ciri orang FOMO nih di kehidupan sehari-harinya Feby?
Oke, kalau menurut aku ya, ciri-ciri orang FOMO itu orang yang bener-bener nggak mau ketinggalan tren satupun gitu. Iya, Bahkan iya bener-bener. iya ya kan, kayak contohnya tuh tren berpakaian deh. Iya, Kayak misalnya lagi tren pakai celana kulot gitu, ya Iya, udah bener. harus beli gitu, dibuanglah semua celana yang bukan kulot di rumahnya. Waduh, gitu iya, kan. iya, Pokoknya iya. celanaku harus kulot kayak orang-orang. Iya, gitu. Lagi bener sih. tren pakai apa ya? Pakai blouse gitu kan. Ya udah ikut pakai blouse. Jadi dia adalah orang yang benar-benar mengikuti apa yang ada di depan matanya. Iya, gitu. Jadi padahal belum tentu juga mereka nyaman ya memakai iya, itu. bener juga. Dan juga orang FOMO itu orang yang menurut aku ya, Iya. yang menurut aku adalah orang yang selalu berpatok pada sosial media. Iya, Iya kan? iya. Tapi ya sering terjadi hal seperti Iya itu. betul kan, kayak diliatin dipantengin lah IG-nya, teman-teman lagi pakai Iya, apa gitu. bener-bener. Oh lagi pakai celana gini, Iya. oh ya udah besok beli gitu. Bener. Teman-teman lagi main di mana? Oh lagi di Living World, ya udah ikut. Ayo ke sana, gitu kan. gitu. Jadi kita terpaku banget sama sosmed gitu. Iya. Setiap scroll lain lagi keinginan kita Iya. gitu kan. Scroll postingan orang, oh lain, ya Iya. udah pengen kesini. Scroll lagi, oh pengen ke sana gitu Iya. sih ya menurut aku ya, orang yang berpatokan banget sama sosial media Iya, sih. jadi menurut mereka aku. nggak punya standar kebahagiaannya sendiri dong nantinya ya. bener. Dan menurut kamu Rani, dilihat-lihat gini ya, Iya. pasti FOMO ini punya dampak yang besar dong untuk seseorang gitu. Tapi menurut kamu ada nggak sih dampak negatifnya atau dampak positifnya nih dari FOMO ini sendiri? FOMO itu kan situasi cemas ya, Iya, yang kita takut untuk ketinggalan. Iya, benar-benar. Ya, memang sih suatu hal itu tidak mungkin negatif-negatif aja, Iya, benar. tapi tidak mungkin juga positif-positif aja. iya, pasti seimbang tuh. Benar banget. Dan menurut aku pribadi, untuk dampak negatif dari FOMO ini yang pertama itu kita jadi mudah merasa cemas atau takut. Iya, betul, Karena betul. seperti pengertiannya sendiri, orang-orang yang FOMO akan takut untuk ketinggalan. Iya. Jadi mereka fokus mengejar apa yang sedang terjadi di luaran sana. Iya, betul. Iya kan? Iya. Dan hal tersebut membuat mereka kehilangan jati diri mereka. Iya. Ya kan? Karena Fokus seperti ngejar yang- orang lain, lupa Iya. sama diri sendiri gitu. Benar banget. Lupa aku sukanya apa sebenarnya Iya, karena gitu kan. fokus mengejar arus tren yang bahkan Iya, tren benar. tersebut pasti akan berubah sepanjang masa. Betul, Mau betul. sampai kapan kita ngikutin arus tren? Iya, kita berubah terus jadinya. Iya, kita berubah terus. Jadi kita tidak memiliki ciri khas untuk diri kita sendiri. betul. Nah, selain itu, FOMO ini juga memiliki dampak negatif ya menurut aku karena kita jadi kehilangan waktu untuk diri sendiri. Iya, Kita betul, kehilangan fokus, kita kehilangan kendali Iya. akan apa yang kita miliki, yang kita kerjakan di Iya. dunia nyata. Bener sih. Iya kan? Karena Iya. balik lagi orang-orang FOMO akan fokus ke Ke hal sosial yang media terutama iya, gitu kan. hal yang terjadi apalagi yang bisa dipantau secara langsung Iya, melalui iya, sosial iya. media Betul, gitu. sih. Tapi menurut kamu ada nggak sih dampak positifnya dari FOMO ini? Iya, untuk dampak positifnya itu tentu ada Iya. apabila hal yang difomokan itu adalah hal yang positif. Iya, Contohnya Feby kayak waktu perayaan Halloween kemarin loh. Iya. Di sana aku melihat di Instagram, wow banyak sekali makeup artis yang berlomba-lomba itu. Iya. kan Iya, menunjukkan benar, di skill Instagramku makeup juga rame. mereka. Iya. kan nunjukin apa yang mereka bisa, yang mereka tiru karakter hantu seseram mungkin. Iya, jadi adu skill gitu ya di adu sana skill. ya kan. Jadi FOMO ini bisa menyebabkan daya saing dalam diri itu semakin meningkat. Iya. Yang tentunya secara sehat, ya Betul. kan. Jadi kayak lihat dia ngupload video makeup Iya, gitu kan kayak benar-benar. aku juga bisa makeup kayak Iya. gini gitu. Aku lebih bagus bahkan ya udah kayak keluarlah skill kita. Iya, gitu jadi kan. juga bangun personal branding Iya, gitu kan bener, dalam kayak dilihat wah nih anak juga bisa makeup iya. gitu kan. Coba tahu teman-temannya, baru tahu loh dia bisa make up Iya gitu kan. Dan menurut aku ya, FOMO ini bukan suatu hal yang negatif banget gitu Iya, kan. Selagi kita bisa bawa ke arah yang positif Benar. gitu. Dan menurut aku untuk membawa FOMO ini ke arah yang lebih positif, kita perlu beberapa hal. Ya, Yaitu apa aja tuh? Oke, jadi yang pertama kita perlu untuk fokus pada diri sendiri. Oke, seperti yang kita mention dari tadi gitu Iya. kan. Kita fokus pada diri kita sendiri kayak Iya, misalnya benar-benar. udah kita nggak usah ngikutin yang lain gitu. Iya. Kita nggak usah terlalu terjerumus ke tren-tren gitu Iya, kan. Karena kan nggak semua tren juga bagus gitu kan. Nggak Iya. semua positif gitu Iya. kan. Kita fokus pada diri sendiri. Benar gitu. banget. Yang dimana ketika kita fokus pada diri sendiri, saat itulah kita jadi unik gitu kan. Iya. Kita jadi apa ya? Kita jadi berbeda dengan Iya. orang lain, punya ciri khasnya ya kalau kamu Iya. bilang tadi. Iya, bener. Terus yang kedua kita kendalikan, kita
saring sosial media kita. Ya, benar banget sih itu. Iya kan? Karena di sosial media kita bisa memantau Iya, apapun yang bener. mau kita lihat secara langsung dan instan. Iya bener, jadi kita saring, kita mau lihat konten apa aja, kita mau tiru konten Iya, apa aja, benar-benar, gitu kan. iya. Jadi misalnya contohnya nih, lagi tren upload prestasi gitu Iya. lah, kayak seberapa banyak sih prestasimu di SMK gitu kan, itu yang lagi tren kan. Iya. Jadi kan kita kayak punya dorongan gitu, aku juga harus berprestasi Iya. biar bisa ikut tren ini. Iya, gitu benar, kan. benar, benar. Jadi kita pilih konten-konten yang mau kita tonton, yang mau kita tiru di Instagram gitu. Benar Karena kan banget. seperti yang kita ketahui ya, sosial media tuh punya arus yang kuat banget, Iya, ya kan, iya, benar untuk banget. mempengaruhi kita. Iya. Gitu. Jadi entah itu dari segala kalangan, bahkan dari anak kecil sampai tua, gitu kan. Jadi kita benar-benar perlu untuk menyaring-nyaring. Iya, bener sih. Wow, keren banget nggak sih pembahasan kita kali ini, ya kan? Empuk sekali untuk Iya, jadikan bener. topik diskusi. Bener-bener relate sama diri Bener kita banget. sendiri, apalagi anak muda yang lagi asik-asiknya sosmedan gitu Bener, kan. apalagi sekarang tren itu banyak banget nggak sih Iya, bermunculan? bener. Ya kan, Iya. kita jadi kayak, aduh seru ikutin banget nih, nggak ya, ikut-ikut dong, ikutin nggak ya, tapi Iya. perlu diingat-ingat, kita perlu memilih konten apa yang akan kita ikuti. Bener gitu. banget. Pikirkan apakah itu akan berdampak buruk, berdampak baik, atau bagaimana ke diri kita sendiri gitu kan. Kayak gitu. Oke, sobat stigma sekalian, itu dia tadi pembahasan mengenai topik FOMO dari kita berdua. Semoga dengan pembicaraan kita tadi Kali dapat ini membawa dampak positif bener. ya. Iya. Ya, Dapat menambah insight para teman-teman sekalian. benar, Oke. bisa membawa arus yang bijaksana Iya, gitu benar. dalam menghadapi tren-tren yang Iya, ada. betul. Bijak bersosial media Benar untuk sekali. menimbulkan hal yang baik, personal branding yang baik untuk kita. Bener banget. Tapi sebelum itu nih Feby, Ya. kita punya satu quotes nih Wow, terkait quotes. dengan pembicaraan FOMO ini. Wow, apa Nah, tuh? untuk sobat stigma sekalian, rasa takut untuk kehilangan ataupun ketinggalan hal di dunia maya itu akan membuat teman-teman semua benar-benar tertinggal di dunia nyata. Wow. Jadi, ayo stop mengejar apapun yang ingin kalian kejar di dunia maya dan pertahankan dan tingkatkan lagi apapun yang sudah kalian pegang di dunia nyata. Fokus ke yang nyata aja ya. Bener banget, Feby. Oke Sobat Sigma, seperti biasa sebelum kita tutup perjumpaan pada kali ini, kita suarakan jargon sekolah kita dulu. Jadi Bener kalau banget. aku bilang SMK Negeri 1 Masubud, kita jawab kompeten, inovatif, siap kerja. Oke, siap ya Rani ya? Siap. Oke, SMK Negeri 1 Masubud, Kompeten, inovatif, siap kerja. Oke, teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe media sosial SMK Negeri 1 Mas Ubud untuk mendapatkan hal menarik lainnya. Oke, Bye-bye.